Sadar, Tini. Sadar. Jangan mengikuti jin yang ada di dalam diri kamu. Oke, aku baca ya judulnya itu apa? Itu dari judulnya itu The Effect of IFRS 8 on Segment Disclosure Practice in Southeast Asia. Pasti teman-teman bingung kan ya? Apa sih IFRS 8 itu ya? Ya. Iya, kan sih bisa dijelasin nggak sih? Siapa nih yang paling pintar nih? Kayaknya itu ya. Siapa nih? Aku jelasin nih, IFRS 8 itu Operating Segments merupakan standar pelaporan keuangan internasional. Nah, terus standar ini didasarkan pada pendekatan manajemen dan memiliki prinsip dasar untuk memungkinkan pengguna laporan keuangan untuk memahami sifat dan efek keuangan dari aktivitas bisnis serta lingkungan ekonomi di mana perusahaan beroperasi. Hubungannya IFRS 8 sama disclosure itu apaan gitu? Ini hubungan? Jadi ini aku dapetin juga ya. Jadi disclosure itu lebih ke pembenaran atau penjelasan hal-hal informatif gitu kak, yang dianggap penting dan bermanfaat bagi pemakai selain apa yang dapat dinyatakan melalui statement keuangan utama. Kan namanya perusahaan itu kan pasti ada kayak rahasia-rahasianya gitu ya. Dan kan kalau kita sebagai pihak luar kan nggak tahu nih ini sebenarnya perusahaannya apa gitu kan ya. Dan disclosure itu tuh sebagai salah satu hal yang bisa memudahkan para pemegang sahamnya ataupun pihak-pihak eksternalnya, bukan dari internalnya, mengenai perusahaan itu. Ini perusahaan ini sebenarnya ngapain sih? Nah, jadi tadi itu kan udah dibahas tuh apa itu IFRS 8 sama disclosure. Yes. Pasti dua-duanya itu punya kaitan kan? Iya. Kaitannya itu apa sih? Oke. Nah, jadi kaitan IFRS dengan disclosure itu mempunyai kaitan yang tersendiri. Nah, di dalam artikel, IFRS 8 itu adalah standar dari laporan keuangan untuk pengungkapan disclosure atau pengungkapan segmen di, tahu nggak di mana? Di Asia Tenggara. Nah, ya kak, di Asia Tenggara itu terdiri dari Pakistan, Bangladesh, dan India. Jadi kita di dalam artikel ini hanya membahas tiga negara ini. Oh, jadi tujuannya tadi itu tuh untuk menganalisis dan membandingkan praktik pengungkapan segmen perusahaan yang terdaftar di Pakistan dan Bangladesh gitu, dan India. Oh, ada India. Jadi dia ada kayak perusahaan India gitu. Kat suaraku. maaf ya. Terus ada tujuan lain kan, pasti nggak cuma satu tujuan doang kan? Iya, nah tujuannya ini ada lagi nih, yaitu menyelidiki bagaimana pemilihan Chief Operating Decision Maker atau CODM, jenis industri, tata kelola perusahaan, dan karakteristik perusahaan mempengaruhi praktik pengungkapan segmen di Asia Tenggara. Itu di tujuan yang kedua. Nah, pasti kan ada lagi nih tujuan-tujuan selanjutnya. Oh iya, pasti selain itu tuh pasti ada kayak memodernisasi hubungan antara pengungkapan segmen, terus karakteristik perusahaan, dan tata kelola perusahaan melalui audit di Big Four. Ya, Iya. Selain itu pasti ada lagi nggak sih? Iya, ada. Tujuan penelitian yang keempat itu adalah mengevaluasi pengaruh implementasi IFRS 8 di Pakistan dan Bangladesh terhadap pengungkapan disclosure itu dibanding dengan negara India. Jadi kayak suatu patokannya itu adalah di India itu sendiri, perbandingan antara di Pakistan dan Bangladesh. Nah, tadi kan kita udah bahas tentang ini tentang segmen-segmen disclosure, IFRS itu kan pasti berhubungan sama laporan keuangan. Iya. Ini berhubungan banget sama tujuan kita kelima. Jadi di sini lebih ke menganalisis gitu kayak laporan keuangannya itu seperti apa, segmen-segmen perusahaan-perusahaan di India, Pakistan, Bangladesh itu kayak gimana. Jadi kita tuh pengen di sini tuh lebih apa ya? Artikel ini tuh lebih memberikan pemahaman kayak gimana nih, kayak mana praktik pengungkapan segmen di Asia Tenggara tuh faktor-faktor apa aja yang mempengaruhinya gitu. Iya. Itu termasuk dalamnya IFRS 8 gitu sih. Iya, Oke, tadi kan kita udah bahas tentang tujuan itu, akhirnya kita masuk ke bagian implikasi. betul banget implikasi. Apa tuh implikasinya? Oke, dari yang udah kita bahas juga tadi ya, implikasi dari hasil penelitian ini adalah untuk menunjukkan atau hasil penelitian ini IFRS 8 ini berdampak positif dan signifikan terhadap pengungkapan segmen terhadap di Bangladesh dan Pakistan. Jadi itu dibandingkan bagus ya? dibandingkan negara lain.
Oke, berarti tadi pengaruhnya itu lebih ke ini ya. Jadi Pakistan sama Bangladesh kasih iVerse 8 dan dia laporannya itu lebih transparan, Iya, lebih relevan gitu. dibandingnya sama India. Sehingga membuat Investornya jadi tertarik gitu ya. Iya. Implikasi yang kedua itu perbedaan praktik pengungkapan segmen antar negara. Penelitian ini mengungkapkan bahwa perusahaan-perusahaan India memiliki tingkat pengungkapan segmen yang lebih rendah dibanding dengan perusahaan-perusahaan dari Pakistan dan Bangladesh. tadi kan udah dikatakan karena yang menerapkan IFRS 8 itu kan baru hanya Bangladesh dan Pakistan. Iya, Artikel India betul. Makanya dia lebih rendah daripada Bangladesh dan Pakistan. India kau perbaiki gitu. ya benar supaya laporan lebih transparan. Nah, dari situ juga ada nih yang ketiga. Ya, tadi tentang Big Four Iya, masih. Big Four. Apa itu Big Four? Yang ketiga itu peran firma audit Big Four. Yes. Di mana peneliti ini menunjukkan bahwa penunjukan firma audit Big Four sebagai auditor eksternal memiliki pengaruh positif yang signifikan hanya pada pengungkapan hukum segmen. Implikasinya itu adalah di mana perusahaan-perusahaan di Asia Tenggara mungkin dia mempertimbangkan keuntungan yang diperoleh dari menggunakan jasa firma Big Four dalam meningkatkan kualitas dan informasi segmen mereka. Bisa disimpulin berarti ya kalau Big Four itu sepengaruh itu. Benar, saat perusahaan menggunakan jasa Big Four ya semakin Iya, jelas nggak sih? Karena Big Four itu kan dinilai kredibel gitu ya. Yes. Terus ada tentang implikasi tata kelola perusahaan nih. Jadi kalau implikasi tata kelola perusahaan ini tuh lebih ke perusahaan-perusahaan di wilayah, terutama di bagian Bangladesh dan juga Pakistan itu perlu memperkuat gitu tata kelola perusahaan mereka dalam pengungkapan informasi segmen. Terlebih lagi untuk India ya, itu Iya. belum menerapkan IFRS 8. Jadi harus segera menerapkan IFRS 8. Gitu. Dan terakhir itu adalah hasil penelitian juga dapat memberikan dasar untuk penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan praktik pengungkapan segmen di negara-negara Asia Tenggara. Jadi biar bisa berkelanjutan gitu teman-teman. Ya kurang lebih itu kali ya yang mau kita bahas di artikel ini. Artikelnya sangatlah amazing, lengkap sekali ya kan. Mantap Budila. Oke, sekian dari bincang-bincang kita kali ini. Bincang sore kita di sini nggak ada kopi lagi. Kami disponsori. Ya Cimori Oreo bisa masuk ya. Kita pamit undur diri. Dadah. Pas. Hai guys. Dan tiga siapa? Jadi kita barusan selesai, kerja banget ya. Iya. Sehingga membuat investor yang lain-lain itu investor. Iya, kau perbaiki gitu.